Puji Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa berada di bulan yang ketiga, bulan Maret, dan bisa ada di tanggal yang kedua. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Community of Miracle dimanapun saudara berada di belahan dunia, di Swedia, di Swiss, di England, di Belanda, di Amerika, di Australia, Singapura, bahkan dimanapun Anda berada, terutama di Indonesia. Di pagi hari ini kita semua bersyukur. Untuk itu sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan saya ingatkan kepada seluruh sahabat-sahabat Community of Miracle, bagikan channel ini kepada orang-orang yang membutuhkan, dan like, subscribe, agar supaya kita semua bisa sama-sama menikmati berkat Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji Tuhan, pagi hari ini kami ada dalam suasana yang baik. Kami semua bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan saat ini sebelum kami melakukan semua kegiatan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita membaca di dalam Matius 20 ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa pernyataan ini keluar dari seorang tuan kebun? Ya, mengapa perkataan ini betul-betul membuat saudara dan saya harus berpikir, karena apa yang terjadi melalui perumpamaan ini. Seorang pemilik kebun pagi-pagi benar dia sudah keluar untuk mencari orang-orang yang hendak bekerja di kebunnya, kebun anggurnya. Jadi setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan melihat ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Nah, kira-kira pukul 12 sampai pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama tadi. Nah, kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam tuanku itu berkata kepada mandurnya, pergilah, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik di matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka,
Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, seringkali pikiran-pikiran ini juga ada di dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Ya, apa yang kita inginkan ternyata berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Dalam peristiwa ini, tuan kebun anggur itu keluar pagi-pagi dan mendapatkan orang-orang itu, kemudian mereka sepakat. Jadi ada kesepakatan di sini. Mereka sepakat bahwa mereka akan bekerja seharian, tapi upahnya sedinar, ya. Jadi upah sedinar. Nah, ini sudah disetujui. Jadi orang yang bekerja pagi hari, mereka kesepakatannya itu bahwa mereka akan bekerja seharian, tapi upahnya 1 dinar. Nah, kemudian tuan pemilik kebun ini juga mencari orang yang bekerja. Dan pada jam-jam berikut ini sudah tidak ada kesepakatan lagi antara karyawan dan bosnya. Jadi dia hanya memanggil orang untuk bekerja, tapi tidak ada kesepakatan seperti pada orang pertama tadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika sore hari tiba untuk menerima upah, maka tuan kebun itu memberikan orang yang bekerja dari jam 5 sampai jam 6, jadi cuma 1 jam, itu sedinar, ya. Dan waktu dilihat oleh orang-orang yang kerja pada awalnya bahwa mereka yang kerja 1 hari sedinar, maka mereka bersungut-sungut, ya. Mereka marah karena tuan kebun itu memberikan 1 dinar kepada orang yang bekerja hanya 1 jam. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, maka di sini tuan kebun itu mengatakan bahwa tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi tuan kebun ini bebas memberikan upah kepada siapapun yang dia mau. Jadi pelajaran yang luar biasa di sini bahwa kadang-kala kita melihat orang dan kita cemburu, kita sakit hati oleh karena mungkin mereka adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan yang baru, sementara kita ini sudah puluhan tahun kita bekerja melayani Tuhan, tapi kehidupan kita, ekonomi kita, keuangan kita masih biasa-biasa saja. Mereka yang baru mulai bekerja, mereka langsung memiliki mobil, memiliki motor yang bagus-bagus. Dan inilah yang membuat orang-orang yang pertama tadi mereka cemburu, mereka iri hati. Nah, Tuhan punya inisiatif untuk memanggil kita di dalam pelayanan, bukan kita yang cari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Dalam masalah ini, tuan kebun itu pagi-pagi hari sudah pergi dan mencari orang-orang upahan. Demikian dengan Tuhan. Tuhanlah yang memanggil saudara dan saya untuk bekerja. Itu sebabnya jangan kita iri dengan keberhasilan orang lain. Jangan kita marah dengan apa yang orang lain dapatkan, alami. Jika kita memiliki sifat seperti orang-orang yang bekerja pada awal hari, pada jam pertama, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang terakhir akan jadi terdahulu dan yang terdahulu akan jadi yang terakhir. Kita merasa rugi sendiri jikalau kita memiliki sifat iri, sifat dengki, marah dengan keberuntungan, keberhasilan orang lain. Saya percaya bahwa Tuhan punya hak
prerogatif ya untuk memberikan kepada siapa saja yang dia mau, ya. Ya, dia mau memberkati siapa saja. Itu sesuka-suka hatinya. Itu sebabnya ketika kita ada di dalam pelayanan, mari jangan kita memikirkan soal upah. Jangan kita memikirkan soal apa yang kita dapat. Tapi kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah selamatkan kita. Dan saya terlalu yakin firman Tuhan berkata di dalam Matius 28. Ya, Matius 28. Ayat yang ke-20 ya, berkata 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan, pada akhir zaman. Jadi ingat bahwa ketika kita melayani Tuhan, Tuhan tahu persis dan Tuhan selalu menyertai kita di dalam pelayanan. Ya, yakinlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu sebabnya kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya, hanya persoalan waktu saja. Itu sebabnya mari saya ajak kita semua, kita mau melayani Tuhan tanpa memikirkan upah, tanpa memikirkan apa yang kita dapat dari manusia. Tapi kita melayani karena kita mengasihi Tuhan dan sudah pasti Tuhan akan menyediakan upah di surga yang terbaik buat saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, ajar kami terus bertahan agar apapun yang terjadi kami menjadi orang yang utama. Ya, biarlah kami tetap memiliki hati yang tulus, yang mengasihi orang lain, sehingga namamu dipermuliakan. Kuberkati sahabat-sahabat Community of Miracle dimanapun berada. Biarlah hari ini menjadi hari yang bahagia bagi kita, hari yang mempersiapkan ya kehidupan kita weekend, dimanapun kita pergi bersenang-senang. Ingat bahwa Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Semua persoalan pasti ada selesainya, ada endingnya, ada akhirnya. Ya, terserah dari saudara dan saya, apakah kita mau terus berdoa, kita mau terus meminta pertolongan Tuhan, berharap dan bersyukur, ataukah kita bersungut-sungut. Di pagi hari ini Tuhan kiranya memberkati kita semua. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan akan menolong para sahabat-sahabat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang berusaha berbisnis, Tuhan berkati. Mereka yang sebagai dosen, sebagai guru, bahkan profesi-profesi mereka masing-masing, Tuhan memberkati. Berkati ketua umum kami, Ibu Shirley Tuhan, yang ada di Swedia. Berkati Pak Haryadi Kumala Tuhan, yang menjadi donatur kami Tuhan. Bahkan kami berdoa, kiranya Tuhan terus mengirim banyak donatur-donatur untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, berkati pelayanan Community of Miracle, berkati Tuhan, biar kami boleh melengkapi apa yang kurang di dalam pelayanan kami. Ini doa kami bersyukur Engkau juga memberkati anak-anak kami yang studi dimanapun mereka berada. Berkati mereka jadi anak yang terpuji, ternama, terhormat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin.